Tamu kita alhamdulillah pada malam hari ini dari Masjid An-Nur, yaitu Bapak Ustadz Suryono. Alhamdulillah, mari sama-sama kita doakan juga para ustadz kita di wilayah RT 20 RT 19 semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, diberkahkan dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Arif Kusbianto, Bapak Ato, dan para jamaah semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kasih dan hormat saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini juga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan kehidupan kita, dipanjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmatnya kepada kita semua. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah, panjang umur, dan kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki dan duduk tempat ini dalam rangka rutinitas pengajian malam Jumat yang untuk pertama bertawasul, membaca surat Yasin, bertahlil tahmid, dan mendengarkan tausiah daripada guru-guru kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk arwah-arwah orang-orang tua kita, pemilik kita, mertua kita yang telah berkurang ke rahmatullah. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah berkurang ke rahmatullah, guru-guru kita semuanya diampuni segala dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dan berikan kuburnya menjadi merodoh min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keridhaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamat nanti. Dan kita semua yang hadir malam hari ini semoga menjadi umat yang kelak dapat syafaat uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah kita pada malam Jumat insyaallah bisa istiqomah setiap malam Jumatnya. Kita baca Quran bersama, berzikir bersama. Mudah-mudahan kita kumpulnya di majelis setiap malam Jumat mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang jadi hajat kita, harapan kita, keinginan kita, semoga qabul hajat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah, mari sebelum kita bersurat Yasin dan tahlil, seperti biasa kita bertawasul terlebih dahulu, namun mari kita sama-sama awali atau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bacaan istighfar, syahadat dan sholawat. Bertabar istighfar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca surat Yasin bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إذ الرحمن بنور لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها
صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أذن إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركز في الخلق أفلا يمكنون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segenap para
Ustadz yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Bapak Ustadz Aufasa, Bapak Ustadz Solihin, Bapak Ustadz Huzaini, Bapak Ustadz Hafid, Bapak Ustadz Suryono, Bapak Ustadz Saripudin, yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Haji Nur Hadi, yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Arif Kusbianto. Mari kita bermunajat pada kesempatan malam hari ini. Kita berdoa untuk beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan para asatid kita semua, para tokoh masyarakat kita semua selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, apapun usahanya diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah, sukses dunianya, sukses akhiratnya, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Sahibul bait Bapak Copit. Iya, jangan 19 ya. Terbesar Bapak Copit, mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu dan senantiasa diberikan barokah, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah majelis taklim malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sama kita berdoa pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah ini, malam yang mulia ini, malam yang istimewa ini, di mana malam salah satu doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dunia kita dan selamat akhirat kita. Amin ya Rabbal. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada malam Jumat ini sebagaimana biasa kita kumpul bersama, bersilaturahim bersama, bermuwajahah bersama, berzikir bersama, membaca surat Yasin bersama, berdoa bersama di tempat yang berbeda. Biasanya kita kumpul di RT 20, tepatnya di kediaman Bapak Haji Nur Hadi. Pada kesempatan kali ini kita berada di RT 19, tepatnya di rumah Bapak Copit Muhammad Copit. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dimanapun kita mengaji, dimanapun kita bersilaturahim, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbal.
Kemudian sholawat teriring salam ta'zim. Mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir yang senantiasa membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Bapak saudara hadirin jamaah Majlis Taklim Malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mengaji, para asatid selalu memberikan satu wasiat. Sebenarnya wasiat ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, bukan wasiat saya. Bukan wasiat Ustadz Solihin, bukan wasiat Ustadz Suryono, tapi ini adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesannya? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap hari Jumat kita dengar wasiat ini. Bahkan ketika kita menghadiri acara pernikahan pun sama. Kita dengar wasiat ini. Apapun bentuk acaranya, apapun bentuk akadnya, pasti didahului dengan wasiat seperti ini. Kenapa tujuannya? Tujuannya kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara takwa, umumnya adalah pengertian yang sering kita dengar, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin kita bisa menjalankan perintah Allah, enggak mungkin kita bisa menjalankan perintah Rasulullah kalau kita tidak mengerti perintah Allah, tidak mengerti ayat-ayat Allah, dan tidak mengerti hadis Rasul. Oleh karenanya tidak akan mengerti hadis Rasulullah, tidak akan mengerti ayat-ayat Allah kalau kita tidak duduk di majelis. Gitu ya. Ujungnya ke sana juga kan. Kalau nggak duduk di majelis taklim, kalau nggak duduk di majelis zikir, kalau nggak duduk di masjid, kalau nggak duduk di musola, mana mungkin kita dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu. Ustaz, ya Ustaz Suryono, gampang sekarang kan ada YouTube katanya. Belum tentu beda ngaji di YouTube sama beda ngaji di majelis taklim. Apa bedanya? Beda di YouTube nggak ada kopi, di sini ada kopi, gitu doang bedanya. Dan nggak usah serius dulu, diajak santai, kan judulnya juga ngopi zikir bahagia, kan gitu. Di sini gitu Pak Ustadz Surono tadinya kan gitu. Tapi memang beda kalau kita ngaji lewat dunia maya, beda ngaji dengan kita duduk berhadapan-hadapan dengan ustadz, berhadapan dengan kiai, berhadapan dengan guru. Insya Allah kita mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Oleh karenanya mari kita korbankan waktu kita, kita korbankan tenaga dan pikiran kita korbankan uang kita. Ngapain? Kita mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau kita dapat memahami ayat Allah, dapat memahami hadis Rasulullah,
insya Allah kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pergi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesannya? Wala tamutunna illa wa antum Muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu, dalam keadaan Islam. Bukan berarti nggak boleh mati. Mati mah hak bagi orang yang hidup. Walaupun mati takut, tetap ada kita akan mati. Betul nggak? Betul nggak? Itu di kita lihatlah penumpang Sriwijaya Airlines. Betul. Sriwijaya perhatian kan begitu ya. Penumpang Sriwijaya Airlines akan segera berangkat pesawat menuju menuju mana itu? Pontianak. Kemana kemarin? Pontianak. Wah, salah yang dengarnya, bukan menuju Pontianak, menuju Kepulauan Seribu. Gitu. Kalau ngedenger gitu Pak Haji, kalau nggak denger aja, kalau ngedenger nggak naik dia. Bersih, steril semuanya kan ya. Tapi yang namanya sudah bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mati kena virus corona, mati kecebur di laut 70 orang nggak ada sisanya. Sampai-sampai pilotnya juga ikut mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh mati. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, nggak usah takut yang namanya mati. Betul Pak? Yang gemuk mati. Hati-hati yang gemuk. Yang gemuk mati. Yang gemuk mati, apalagi yang saya nggak ngomong yang kurus. Apa ya Pak Ustadz? Maaf. Saya. Yang terpenting adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai bekal. Nah sekarang kita lagi mencari bekal. Dengan apa bekalnya? Alhamdulillah tadi sudah kita baca tawasul alhamdulillah. Kemudian kita baca Yasin alhamdulillah. Itu direkam nanti kirim ke saya tuh. Enak itu buat kalau buat tidur. Kalau nggak bisa tidur saya baca dengerin saya Yasin itu pakai itu. Tuh, suaranya Pak Hafid itu subhanallah sangat luar biasa, kayak Imam Mekah dia kan begitu ya. Dia kirim itu dikirim subhanallah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca surat Yasin, insya Allah kita sudah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ketika nanti ajal datang menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kiai banyak yang mati dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kalau kiai bukan mati, wafat. Kalau kita baru mati, ayam. Kalau kiai mah wafat. Kalau Pak Dedi mati, baru kan begitu. Gak usah ngomong yang lain Pak Haji, takut marah saya kan begitu. Baru saya jangan, saya aja lah kan bisa mati kan begitu. Si bulan mah mati. Kalau kiai enggak wafat, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua husnul lagi ngaji gini nih, lagi ngaji begini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sekarang, nanti 50 tahun yang akan datang. Udah ngomong iya aja, jangan, masih muda. Mudah-mudahan dipanjangkan. Nah, kalau kita berdoa betul gak Kiai ya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Kita doa berarti kita minta panjang
umur. Ketemu bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan. Insya Allah 50 kali Ramadan kita ketemu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Berarti kalau sekarang aki-aki umurnya 70 tahun, berarti 120 tahun lagi Ki. Amin. 120 tahun lagi, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat gagah. Amin. Ya Rabbal alamin, sehat luar dalam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak saudara hadirin jamaah Majelis Taklim malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang puasa kita 4 pertemuan lagi ya Pak Haji ya. 4 pertemuan lagi, insya Allah berarti terakhir tanggal 8 masih? Oh, tanggal 8 masih mengikuti zikir bersama malam Jumat. Berarti harus istiqomah nih. Harus kita niatkan dari sekarang sampai 4 kali lagi kita tetap istiqomah duduk zikir di malam Jumat. Nanti ketemu lagi habis bulan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan umur panjang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Kalau orang Jawa bulan ruah, arwahan. Biasanya kan kita mengirimkan arwah kepada almarhumah. Kalau kita kan enggak, setiap bulan kita bulan arwah kan begitu ya. Setiap malam Jumat ngirimin arwah, ngirimin doa. Oleh karenanya ketika kita masuk bulan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa didekatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu senang, manusia itu bahagia, manusia itu semangat ketika datang bulan Rajab. Semangat kenapa? Karena di situ kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu. Ramai orang senantiasa memperingati bulan Rajab. Sekarang aja Covid, Kiai. Kalau nggak Covid merame, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-barakah Isra Mi'raj. Masjid Isra Mi'raj. Kalau sekarang kan sederhana. Kalau waktu dulu kan kita subhanallah ramai, kita gabungkan satu blok. Kita adakan bergiliran antara RT yang satu dengan RT yang lainnya, masjid yang satu dengan musola yang lainnya. Ketika datang bulan Rajab ramai umat tapi ketika datang bulan Sya'ban itu sudah mulai kendor lagi. Beda dengan bulan Rajab, beda dengan bulan Sya'ban. Sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu maqalat, qultu ya Rasulullah lima araka tasumu min syahri min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Usama bin Zaid berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Setiap bulan ada keistimewaannya. Rajab punya keistimewaannya, Sya'ban punya keistimewaannya, Rabiul Awal punya keistimewaannya, Dzulhijjah punya keistimewaannya, Dzulqa'dah punya keistimewaannya. Bulan Islam semuanya ada keistimewaannya. Maka bulan Sya'ban pun punya keistimewaan. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad dari Usama bin Zaid. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima araka, saya melihat engkau, tasumu min syahri min suhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya melihat engkau selalu puasa di bulan Sya'ban. Paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan Rasulullah itu puasanya 1 bulan Rajab full,
bulan Saban full, Ramadan full, kemudian Syawal 6 hari. Berapa jadi puasanya? 96 hari. Lah kalau kita keberatan pengen diskon 29 hari Ramadan. Kalau 29 hari, yes. Kalau 30, ya Allah nambah 1 nih puasa. Yang penting 1 bulan. Ini Rasulullah riadohnya sangat luar biasa. 3 bulan melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita ya Allah Ramadan Rajab udah lewat nggak puasa sebarang 1 hari pun di sana, bukan jamaah malam Jumat. Insya Allah jamaah malam Jumat mah puasa bulan Rajab, puasa barang 1 hari mah insya Allah. Saban puasa, tapi Saban itu puasa sunnah bagi yang suka puasa sunnah. Kalau sudah sampai malam lailatan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban itu la tasumu, nggak boleh puasa. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak pernah menjalankan ibadah puasa sunnah. Kalau bagi mereka yang rajin puasa sunnah terus. Tapi kalau bagi orang yang tidak pernah puasa sunnah kecuali puasa wajib, punya utang kodok tetap wajib puasa. 1 hari sebelum Ramadan itu tetap punya utang harus dibayar. Tapi kalau mereka tidak pernah puasa sunnah, Senin Kamis nggak puasa, Ayamil Bid nggak puasa, Daud nggak puasa, ujuk-ujuk mati, ujuk-ujuk tiba-tiba ini kameramen ketawa mulu, saya bahasa ujuk-ujuk Pak Haji nih. Gak usah dipotong, itu ujuk-ujuk bahasa saya tuh. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba puasa dia, mengamalkan puasa sunnah. Kenapa? Habis ngaji di majelis zikir malam Jumat. Besok dia puasa tanggal 15, 16, 17 dia puasa. Habis puasa panas dingin 25 minggu. Aduh. Akhirnya nggak puasa wajib. Kalau dia nggak pernah ibadah puasa, maka setelah nisfu Sya'ban jangan puasa sunnah. Begitu. Jangan kita memahami hadisnya itu hanya tekstual toh. Wah, berarti kalau udah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa. Itu namanya salah memahami hadis. Bagi mereka yang rajin puasanya, silakan puasa terus, puasa sunnah. Bagi kita nih, termasuk yang ngomong kiai ini, kalau ngomong kita nih betul aja sih. Belum. Bagi kita yang nggak puasa sunnah, yang ngegaras melulu, betul. Nah, baru betul tuh, yang ngegaras melulu. Ujuk-ujuk puasa, jangan. Takutnya nanti ketika Ramadan datang kita tidak kuat. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban? Apa jawab Rasulullah? Qala dzaka syahru yaghfulun nasu fi baina Rajabi wa Ramadan. Dzaka syahru, ini bulan yaghfulun nas, lupa manusia, kebanyakan manusia lupa fihi, di dalamnya, lupa dengan bulan Sya'ban. Kenapa? Fihi, di dalam fihi baina Rajab wa Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tuh. Karena terjepit, orang biasanya itu lupa, orang biasanya itu lalai. Maka Rasulullah mengingatkan kepada manusia untuk melaksanakan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahru turfa'u fil a'malu ila rabbul alamin. Wa huwa, dan di bulan Sya'ban, syahru turfa'u fihi a'mal, yakni bulan di mana amal perbuatan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan amal baik kita selama 1 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama-ulama di Indonesia subhanallah sangat luar biasa. Malam nisfu Sya'ban dia mengadakan zikir bersama, dia baca surat Yasin sebanyak 3 kali.
Ini kan indah fatwa ulama-ulama Indonesia, Mak. Makanya jangan pernah ditinggalkan. Besok jatuhnya tanggal 28. Berarti malam Senin. Kan libur semua tuh. Ramaikan masjid, ramaikan musola. Kalau saya itu enggak mau di masjid. Kalau saya itu enggak mau di musola. Saya pengen sendirian di rumah. Boleh apa enggak? Silakan. Ramaikan musola, ramaikan masjid. Hayu, apa? Kita berbuat amal soleh di bulan Sya'ban. Kita mengkaji Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surat Yasin dengan niat 3 niat yang berbeda. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amal perbuatan kita diangkat oleh Allah Subhanahu. Malaikat mentutup, kemudian disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amal kita selama 1 tahun. Mudah-mudahan banyak catatan amal baiknya. Amin. Ya Robbal Alamin. Dari mulai Sya'ban kemarin sampai Sya'ban sekarang, insya Allah mudah-mudahan amal solehnya lebih banyak. Amin. Ya Robbal Alamin. Kenapa? Karena kita rajin duduk di majelis. Malam Minggu ada di majelis taklim, malam Senin ada di majelis taklim, malam Jumat ada di majelis taklim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan amal soleh kita banyak, amin, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, "Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa anna sha'imun." Fa'uhibbu, aku suka, ayurfa'a, bahwa saya diangkat amali, amalku, wa anna sha'imun, bahwasanya wa anna, dan saya shaimun, lagi berpuasa. Saya itu berpuasa. Ketika amal diangkat itu lagi puasa. Berarti kan amal soleh. Yang namanya lagi puasa, semuanya maksiat tuh nggak ada. Kenapa? Karena dia lagi puasa. Nih Pak, kalau lagi puasa kan amal maksiat nggak ada. Semuanya terkunci. Mulut terkunci, pikiran terkunci, hati pun hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingin Rasulullah ketika amalnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melaksanakan ibadah puasa. Insya puasa paling enggak habis nisbu Sya'ban, besoknya puasa. Insya besok hari Senin pas kan? Hari Senin tuh pas, besoknya hari Senin. Yang puasa silakan puasa, yang enggak pun enggak apa-apa. Kalau lagi berat enggak usah, apalagi kalau ketemu relasi enggak usah Pak Haji. Pak Jenal ya, enggak usah ketemu relasi malah. Apalagi kalau ada tamu. Kalau di rumah ada tamu buka, puasanya buka. Tapi jangan di WA tamunya suruh datang. Lagi puasa WA datang ke rumah saya ya. Ini belum ngaji pembukaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ya. Satu ayat aja lah, satu ayat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Saya membahas secara global dulu. Asbabul nuzulul ayat, sebab-sebab turunnya ayat. Pendapat yang masyhur ketika Nabi Muhammad SAW sedang hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah mau berangkat dari Makkah Al-Mukarramah, berangkat ada 3 orang di dalam rumahnya tuh. Ada Abu Bakar, ada Ali, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepakat yang menemani Rasulullah berangkat dari rumah menuju Madinah adalah Abu Bakar. Berarti ke orang tua. Yang berada di kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak muda.
Kalau menurut logika nih, harusnya yang menemani adalah anak muda. Biarin yang aki-aki mah modar juga nggak apa-apa di situ. Kalau menurut logika kan, ya. Ya bener ini makan Abu Bakar kan tua, Pak. Kalau menurut logika akal kita, karena untuk kemajuan umat, kemajuan Islam, berarti yang ditinggalin adalah yang tua, betul. Yang ditinggalin yang tua, yang menempati kamar Rasulullah adalah Abu Bakar. Kalau menurut logika, ini bukan logika, ini adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu, kecerdasan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipilih dan Ali bin Abi Thalib mau menempati tempat atau tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang anak muda yang begini kan. Kalau dibalik dah, Ustaz Solihin mau dibunuh. Contoh nih, jangan marah lagi pakai contoh. Iya. Ustaz Solihin mau dibunuh, udah dikepung di situ. Nah di situ ada Jenal sama ini nih, siapa namanya? Olik. Nah yang paling muda siapa? Saya. Kenal. Berarti yang kata Nabi, Jenal Jai, mudaan ikutin gua. Biarin yang mati si Olik aja, kan begitu kata Solihin. Kata Ustaz Solihin begini, biarin dia udah gemuk susah lari. Kan pilihnya yang muda, kan begitu. Biarin Pak Holik Pak dulunya nemen dulu gantiin posisi saya. Tuh, anak muda rela mengorbankan nyawanya demi untuk kemajuan Islam. Jarang zaman sekarang mah Pak, biarin aja Ustadz mati aja. Masih banyak Ustadz yang lain kok, baru satu yang mati. Biarin aja, yang penting kita selamat. Itu beda perjuangannya, beda karena Ali itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidur di kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikepung sama pemuda-pemuda dari suku-suku pilihan, yang badannya tegap-tegap, yang badannya gagah-gagah. Sekali tegap langsung dapat. Nih, Rasulullah mau keluar. Tahu Rasulullah itu dikepung. Gimana cara keluarnya? Turun ayat. Dapat wahyu dari malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Sayyid, wahai kekasihku, baca itu ayat di dalam surat Yasin. 9 ayat bacanya, dari ayat pertama sampai waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ambil debu, ambil pasir, lempar, kan begitu. Lempar, kan begitu. Nih ayat bagus nih. Kalau yang dikepung sama rentenir nih, sama debt kolektor, cocok di ayat nih. Bukan buat itu ayat ini kan. Buat berjuang, yang punya utang harus dibayar lah juga. Jangan baca ayat itu, ngaji malam Jumat dapat ini. Minta ijazah. Ijazahnya jangan ke saya, kalau Ustaz Cirona ada deh. Nih, beliau nih, orang Jawa nih ya. Santri Jawa Timur nih, kita ijazahnya ke sana pas kan begitu tuh. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Ini ayat pernah saya baca Pak ketika nggak punya duit naik mobil. Alhamdulillah ditagih juga itu Pak. Musuh kali dibaca. Kenapa Pak? Kan begitu. Ini kan terkadang orang-orang saudara-saudara kita nggak percaya dengan ayat ini, nggak percaya dengan ada karomah ini, nggak percaya. Wah, apa itu? Harus percaya. Kenapa? Karena ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca oleh Rasulullah dari ayat 1 sampai ayat 9. Kemudian diambil apa alatnya? Debu. Apa alatnya? Pasir. Dilempar tuh sampai ke muka-muka mereka. Mereka nggak melihat, bahkan diam aja dia. Diam. Rasulullah keluar dengan sahabat, dengan Abu Bakar. Tapi yang namanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling lembut. Keluar, lihat dia, nggak ngelihat
Tuh dia lagi diem aja kan. Tuh Rasulullah mah malam lembut orangnya. Masih ingat Jibril. Nanti kalau sudah kita lewat, tolong tuh kembali lagi seperti semula. Lah kalau saya gak bakal bercekik sekalian deh. Lah kalau saya biar orang membunuh kan ya. Dia kan mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dimaafin juga. Tetap habis kita keluar selamat, tolong Jibril kembalikan lagi kepada posisi semula. Berarti bisa melihat lagi, bisa bergerak kembali. Lah kalau Ustaz. Oleh karenanya kita harus percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya baca tafsirnya kelamaan, udah jam 9:30. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun permasalahan kita, kalau kita kembali kepada Allah, kalau kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ada solusi yang terbaik. Insya Allah kembali kita percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulitnya kita masa sekarang ini kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah memberikan solusi yang terbaik buat kita. Kalau kita sulit ekonomi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa caranya? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, insya Allah Allah akan jagamu. Kan begitu. Jagalah Allah dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita siang malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Kalau security nggak mungkin 24 jam, tapi kalau Allah itu 24 jam terus nggak pernah tidur. Kalau security, kalau hansip ada tidurnya Pak, ada lengahnya. Dilihat lengahnya, ketika lengahnya nggak ada, motor hilang, hilang. Dilihat lengahnya. Tapi kalau Allah nggak ada ngantuknya, nggak ada lengahnya, nggak ada lelahnya. Oleh karena kita percayakan kepada Allah Subhanahu. Tapi sesuai dengan pesan saya 2 bulan yang lalu, jangan sampai kita sudah percaya sama Allah itu kagak dikunci. Lah salah itu Pak. Kata paling enak banget tuh dia itu kan begitu. Tetap pintu kita kunci, pagar kita tutup. Insya Allah kita fa'iza azamta fatawakal ala Allah. Kita setelah berazam, berusaha, baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 9:30 Haji. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah 2 minggu lagi kita bahas tentang asbabun nuzul ayatnya. Banyak versi, ada versi pertama, versi kedua, versi ketiga. Insya Allah kita akan bahas semua nanti 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina Allahina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma rizqna thayyiban wasta'in minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma barik lana fi awladina waj'alhum min ibadika salihin. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa abwabal khairi wa abwabal barakah wa abwabal ni'mati wa abwabal quwwati wa abwabal syihati wa abwabal salamati wa abwabal taubati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi aswajina. Allahumma barik lana fi auladina.
اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أنفسنا اللهم بارك لنا في عمرنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pengajian malam juga kita telah selesai dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan semua yang telah kita laksanakan, kita ibadah malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah yang dicatat yang akan mendapat ganjaran yang melibatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita telah sama-sama duduk di taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat semua hadir untuk menyaksikan majelis taklim malam Jumat. Amin. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.